Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Aldia Sundara dari kelas PGSD 1A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kuningan angkatan tahun 2020. Di sini saya akan membuat salah satu video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang kiat-kiat atau tips and trik yang harus dimiliki seseorang dari diri orang tersebut dalam melakukan presentasi. Mengapa saya katakan presentasi berhubungan dengan bahasa Indonesia? Karena di dalam presentasi tersebut terdapat kemampuan berbicara seperti halnya berpidato yang dipelajari dalam bahasa Indonesia. Adapun telah dikatakan di awal bahwa video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan utama, yaitu tentang kiat-kiat atau tips and trik yang harus dikuasai seseorang dalam melakukan presentasi. Kita awali dari kata presentasi terlebih dahulu. Mungkin kata presentasi ini seringkali didengar oleh Anda semuanya, baik itu ketika di sekolah, di kantor, maupun di tempat-tempat lainnya. Presentasi merupakan suatu penyampaian materi ataupun sesuatu hal di depan orang banyak untuk menyampaikan suatu maksud tertentu. Adapun kiat-kiat ataupun tips and trik yang harus dimiliki seorang dalam melakukan presentasi. Yang pertama, untuk melakukan presentasi agar bisa efektif dan terlihat baik, kita harus menampilkan image dan menjaga penampilan. Di sini maksudnya kita sebagai orang yang sedang melakukan presentasi, kita harus menjaga image kita supaya para audiens juga bisa terkesan baik kepada kita dan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Selain itu, kita juga harus menjaga penampilan. Dalam melakukan presentasi, apa yang kita kenakan akan dilihat oleh orang banyak, sehingga kita harus berpenampilan dengan rapi agar memberi kesan positif kepada orang-orang yang sedang menikmati atau mendengarkan presentasi dari kita. Yang kedua, kita harus berlaku profesional, karena dalam presentasi ini juga dilihat dan dinilai oleh orang-orang banyak. Maka dari itu, dalam melaksanakannya kita harus melakukan secara profesional, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Yang ketiga, mulailah pembukaan presentasi dengan baik dan bijak. Maksudnya, ketika awal membuka presentasi itu, kita gunakan kata-kata yang bijak, yang baik untuk membuka presentasi ataupun membuka dalam pembicaraan. Mengapa demikian? Karena bila awalnya saja kita sudah membuka presentasi dengan kurang baik, maka orang-orang yang menyaksikan presentasi dari kita juga mungkin akan menilai ke depannya dari awal juga udah kurang baik, sehingga ke depannya juga bakalan kurang baik juga, sehingga mereka malas untuk mendengarkan dan memperhatikannya. Yang keempat, yaitu kita bisa menggunakan teknologi dan kita harus menguasai teknologi tersebut. Dalam hal ini biasanya orang itu melakukan presentasi menggunakan laptop ataupun komputer ataupun infocus. Nah, hal ini dinilai sangat baik karena dapat membantu untuk menayangkan ataupun menampilkan materi-materi ataupun apapun itu yang akan dipresentasikan. Di samping itu, untuk kita menggunakan hal-hal atau teknologi tersebut, kita juga harus menguasainya. Dikarenakan apabila kita tidak menguasai hal-hal tersebut, maka percuma saja gitu. Kita udah menggunakan teknologi yang baik, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Yang kelima, jaga kontak mata dan kenali audiens. Maksudnya, dalam melakukan presentasi, kita juga harus menjaga kontak mata dengan audiens yang ada. Tidak boleh kita terfokus pada apa yang sedang kita presentasikan. Misalnya kita hanya fokus melihat teks ataupun melihat tayangan dari infocus dan kita tidak memperhatikan audiens. Karena dengan demikian, audiens ketika kita hanya memperhatikan dengan bacaan kita, maka mereka pun akan kurang dalam memperhatikan apa yang kita sampaikan. Selain itu, kita juga harus mengenal audiens, kepada siapa kita presentasi, siapa yang menyaksikan presentasi kita, karena itu akan berpengaruh. Untuk yang nomor 6,
kita harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Maksud dari penggunaan bahasa yang singkat, padat, jelas itu kita menyampaikan materi apa yang kita sampaikan tidak boleh bertele-tele. Kita harus to the point apa yang kita sampaikan sehingga orang yang mendengarkan pun tidak boring gitu. Karena apabila kita terlalu lama dan terlalu bertele-tele, mungkin orang yang menyaksikan bukannya malah mengerti tapi malah malas. Nah, mungkin itu kiat-kiat yang harus ada dalam diri pemateri ataupun yang melakukan presentasi. Selain itu, dalam presentasi biasanya orang membuat PowerPoint untuk ditampilkan. Nah, dalam PowerPoint juga harus ada hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama, dalam membuat PowerPoint, usahakan dibuat sesingkat dan sejelas mungkin. Dalam membuatnya kita harus langsung membuat poin per poin, bukannya tulisan yang berisi penjelasan-penjelasan yang panjang, karena apabila PowerPoint terlalu panjang, maka orang akan malas memperhatikannya. Maka dari itu, ketika kita membuat PowerPoint, maka tulislah poin-poin pentingnya saja. Yang nomor 2, dalam PowerPoint juga harus menggunakan ukuran huruf dan jenis huruf yang mudah dibaca dari jarak audien yang paling jauh. Ketika kita menggunakan jenis huruf terlalu kecil, ketika kita menggunakan ukuran huruf yang terlalu kecil atau jenis huruf yang sulit dibaca, maka audiens akan sulit untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan. Yang nomor 3, dalam membuat PowerPoint itu kita harus membuat warna yang kontras antara background dengan tulisan yang ada dalam PowerPoint tersebut. Kenapa demikian? Karena apabila background dan tulisan warnanya hampir sama, orang yang memperhatikan di barisan belakang mungkin akan kurang jelas dalam memperhatikannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kiat-kiat ataupun tips and trik dalam melakukan presentasi versi saya sendiri. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.